Sabar ya, sabar Cik, sabar. Dia emosi loh. Gak ada pernah yang ngomong kayak gitu ke aku loh. Iya. Dia sabar ya. Dia nggak sadar ngelakuin itu. Iya makanya itu. Nggak mungkin orang Gemes beneran banget ada orang orang ngatain normal gitu. ngomong sembarangan itu. Oh. Sabar, Boy. Jangan gitu gue Cakar gitu ya. cakar ya. Fuck. Tapi kan gak berani. Astagfirullahaladzim. Gue bikin dia capek dulu. Thank you. Mbak Kak Putri. Bayu gak Ya, apa-apa? Ini nggak apa-apa sih harusnya. Bau. Ada menyan lagi gak? Ini tempat ginian. Ini nadinya kenceng banget loh, cepet banget. Kamu bisa bangun ini. Take over. Buset. Lah, Takut. Gua mau darah. hah? Gua mau darah! Itu kata. Gua itu. Hah? Cucu Gua kesian tuh. Siapa? Direndam no, di laut no, kesian. Cucu gua kasihan direndam di laut. Kita nggak pernah tahu siapa yang rendam. Bang, aku minta ini ya. Tolongin, Minta air lagi, tolongin. aku Iya kena kita darah. bantu, tolong kain ini ditutupin bang. Bagi itu dong pengen Tutupin bang Haji, tolong. Tolong cucu gue, Kayak gini kasihan banget. Tolong cucu gue, Roy. Iya kita bantu ya ibu ya, ibu Mbak Putri kita bantu ya. Roy. Kita bantu. Itu kan mantan partisipan kan. Kita bantu ya bang Haji ya. Roy, tolong cucu gue, Roy. Roy, Cika kenapa? gue, Roy. Cika kamu muntah bau kenapa? gitu. Muntah aja nggak apa-apa, Cika. Beneran. Jika maafin Dimuntahin bang. Ayo, maafin cucu gue. Iya kita bantu cucunya ya ibu. Maafin cucu Di sini aja. Iya kita bantu ibu. Iya. Bukan cucu gue yang itu bayi. Iya kita bantu cucunya ya bu. Ya Nini kita bantu. Cika. Iya dia dibantu. Iya kasihan Jangan marah cucunya. ya, Cika. Oh iya Mbak Putri. Iya Nini. Iya Nini. Cucu gue yang ngomong. Iya, Mbak Putri. Dia Aku nggak kayak marah, dia Mbak nggak sadar tadi ngomong apa aja terus dia kayak cucunya yang udah diambil gitu direndam nggak tahu Direndam kemana. di laut, no, Direndam di Roy, laut tolongin cucunya. Roy. Roy, tolong Roy, cucu gue Roy. Iya. Cucu gue banyak yang jahatin Roy. Iya. Ini lagi dibantu sama Roy. Bantu Roy. Kesian Roy. Bantu Roy. Roy. Kamu orang baik, keluar baik-baik. Iya Roy. Kamu jahat ke alam baka. Cuma kamu yang bisa tentuin. Saya bukan siapa-siapa. Roy. Kalau kamu menjadi makhluk roh halus, kamu berbuat baik terus, pasti kamu jalannya nanti akan enak di dalam surga sana. Tapi kalau kamu roh jahat, terus kamu jalannya jahat terus mau Baik Roy, ada yang jahatin ini. enggak, saya nggak mau. Kamu kalau jadi roh jahat, kamu akan ada di alam baka, terbakar di neraka. Kamu jadi hantu yang baik dong. Iya tinggalin Lepasin badan badan ini ya. 1, 2, Lepasin 3. ini. Oh my god, this is the Kayak first. kita kayak capek gitu ya. Nggak sih? Gak bisa. Kalau lagi Haji. ya. Aduh, Cika. Lihat di gambarnya. Aduh serem liatnya. Parah dia kayak marah banget. Padahal tapi kayak cantik gitu ya. Cantik. Cantik tapi yang sadis gitu loh. Yang mana dia?
Cantik. Ini kayak dua sosok yang beda sama yang tadi ya, Roy. Yang masuk pertama sama yang terakhir gitu. Iya. Karena yang terakhir itu dia minta dibantuin cucunya, dibantuin ininya itu gitu. Dan ini nggak tahu nih udah bener-bener lepas atau masih dalam pengaruh roh. Kita boleh dudukkan. Aduh, Saya saya coba khawatir bangunin ya. dengan penunggu studio yang tadi, yang makhluk penunggu studio yang tadi kan jiwanya dipakai ya. Itu keluar darah terus, jadi saya kepikiran gitu. Kalau untuk masalah Putri, saya sih yakin dia bisa ngomong secara kekeluargaan dan baik-baik ya. Bisa baik-baik ya. Iya. Terus tapi tadi penonton gimana, Roy? Aku makanya khawatir. Nanti saya lihat ya. Nanti dilihat, oke. Saya udah dep dia punya itu. Darahnya nggak keluar lagi kalau Enggak mau sih, bikin. insya Allah enggak. Mudah-mudahan enggak. Ada dua sosok tadi juga yang masuk ke dalam badan penonton ya. Iya. Ada anak kecil, terus yang pertama kayak emang penunggu di Macan sini kayak. dan anak kecil ya. Iya. Boleh Macannya kita masih dudukin diam nggak nih. ini? Mbak Putri bisa dengar saya ya. Masukin didudukin. Oke Mbak Putri, saya bantu untuk bangun duduk ya. Itu Ya, bajunya dibantu tolong ya. dong. Takut ya. Aku takut banget. Tadi dari dia marah jadi takut. Kayak kesel, Tadi malah marah, pengen saya. marah. Iya, Terus sekarang takut. takut sekarang aku. Berubah ya. Sekarang malah jadi kayak kesel. Gila gelas hancur. Iya. Gila, Aduh. darahnya Darahnya di sini dong. Darahnya di sini. bulet. ngucur, Terus ngucur. ngucur. Aduh, jangan dong. Moga-moga nggak apa-apa ya tadi. Takut banget. Gue mah lihat darah. Makanya duduk yuk, kita duduk mudah-mudahan. Tapi keluar terus darahnya. Mbak Putri bisa dengar kami nggak? Bisa. Bisa ngelihat jelas kami di sini. Jelas. Cara Saya minta dupa lagi ya. Dupa. cara dia ngelihat juga Udah beda, ya. udah beda. Udah ke... Hai Mbak Putri. Hai. Hai Koko. Hi. But I feel something different. Apa itu? I don't know. Kenapa masih? I feel aku nggak Ini udah baik loh. tahu sih tapi aku takut ya. Masih Is it ngerasa? real? Hah? Minta dupa dong. Cleansing terakhir. I'm so scared. I'm really scared. Halo Mbak Putri. Iya. Ini Putri kan namanya? Iya. Ini berubah drastis banget loh. Berubah drastis. Iya berubah drastis banget sih. But aku masih tersugesti sih dengan manipulatif. Iya bisa Aku jadi nggak dia. tahu gitu loh. Maksudnya Kamu takut dia sebenarnya masih pura-pura ya? Ada disusupin, dirasukin sama sosok gaib lain. iya. Saya hilangkan pengaruh gaib ini. Pergi ke alam baka. Hilang semuanya. Astagfirullahaladzim. Kau dia ngerasa panas ya? Iya, Kasih ini lupa gambarnya gambarnya. dia. Saya pergi ke alam. Saya suruh pergi ke alam baka. Terima kasih Mbak Putri telah Rasa panas. berbagi inspirasi dan cerita. Mungkin juga di pemirsa di rumah mungkin punya pengalaman yang sama dengan Mbak Putri. Jadi ini jadi contoh. Juga jangan dicontoh. Gitu sih. Speechless aku. Dia nggak akan kerasukan lagi kan, Roy? Tapi matanya. Kak. Sorry. Oke. Dan Oke, aman buat putrinya, Roy. aman. Keluarganya juga nggak akan ada pengaruh-pengaruh gaib. Kok ketawa ya? Oke, silakan Putri ada puna. Kena aku boleh pinjam kaca ajaib gak? Ini belum sepenuhnya dia deh. Kan. Yang manipulasi itu. Manipulasi. Tapi dia coba ngelawan ya sebenarnya ya. Kelihatan dilawan sih Kayak sama-sama sebenarnya. berat gitu ya nggak sih? Ini kalau misalnya ada yang terasa masuk ke dalam badan Mbak Putri ditahan di
difokusin, Iya. ya pikiran perhatiannya jangan sampai keluar dari studio. Iya. Ya dilawan apapun yang Iya. coba untuk menguasai pikirannya Mbak Putri ya. Dia, Emang saya merasa di badan saya itu tuh kayak berontak terus Mas Bayu. iya ini yang bisikan-bisikan itu justru jangan diikutin dan harus dilawan terus. Bay, kita lihat yuk apakah benar ini Putri beneran atau enggak. Wah ini biasanya justru malah dia ketakutan. Gila. Cleansing lagi deh Roy. Tadi yang kamu lihat beda ya dalam cermin itu ya. Jangan dilihat ya ini. Ya Allah, Roy, lihat itu. Dan dia ini kelihatan kayak ada yang masuk lagi nih Roy. Iya. Oke, saya harus ingat. Ketakutan akan dimanfaatkan oleh makhluk halus. Kita tidak boleh takut dan kita harus berani. Semakin takut, semakin dikuasain. Ketakutan itu dimanfaatin sama mereka supaya mereka berani. Itu yang harus aku tanam sekarang. Ketakutan kita dimanfaatkan oleh makhluk halus. Mbak Putrinya juga harus berani melawan. Kalau dengar saya, Mbak Putrinya itu Gila. kita kan derajat kita manusia Oh, lebih gitu. tinggi ya daripada Parah, apapun. makanya banget. Jangan sampai justru malah dikuasain Aku sama mau makhluk. megang rambutnya Jessica boleh? Nggak bisa kami izinkan, mohon maaf. Dia mau apa? Megang rambut kamu. Oh. Aduh, gue serem ngeri. Nah, Kalau Mbak Putri boleh. Kalau nggak ini, kalau emang ini Mbak Putri, Saya berdoa yang terbaik buat Mbak Putri aja. Saya nggak bisa, saya tidak bisa memaksakan hidup orang lain. Setiap orang punya pilihan dan saya terus berbuat baik aja. Jika memang ada salah kata, saya minta maaf. tapi sekarang udah Dan bersih Roy. penghuninya kalau memang nggak bisa pergi, saya juga nggak bisa bantu apa-apa. Dari kacanya Hmm. masih ada. Ah, Dari kaca yang tadi. iya. Mbak Putri berarti harus yakin, benar-benar yakin. Harus kuat tekadnya. Bersih dari semuanya. Itu dari dalam dirinya Mbak Putri sendiri. Semoga dia dengar kata Bayu ya. Mudah-mudahan dia bisa dengar. I'm not sure. Saya juga melihat dari mukanya sih kayak ngangguk-ngangguk, tapi matanya udah balik lagi nih kayak Kita pikir dia sudah halo hai. iya. Tapi tiba-tiba dia ketawa. Bisa Dan saya masuk melihat lagi. di kaca. Hah? Saya, Aduh. Oke, Mbak Putri. Terima kasih sudah berbagi cerita di sini. Kami harap yang terbaik ya. Bahagia terus, salam buat keluarga dan mudah-mudahan keluarga Anda selalu dilindungi Tuhan. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan. Boleh saya antar? Enggak mau. Kamu boleh meninggalkan studio ya. Sama Jessica. Kenapa? Juga Jessica mau salaman. Mau salaman sama Cika? Oke. Mau salaman sama Cika. Bukan apa-apa Mbak Putri. Ini Mbak Putri kan? Ini Putri kan? Iya. Iya. Udah nggak percaya. Iya, Putri. Mohon Udah. maaf Mbak Putri. Udah, Ntar kita Putri. salaman di jarak jauh aja. setiap orang pasti memiliki kesalahan. Berjalanlah ke depan tanpa melihat ke belakang. Karena itu sama saja melihat luka lama. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu pemikat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Riza. Selamat malam Mas Riza. Malam. Apa yang mau diceritakan? Jadi semua ini berawal dari setahun yang lalu. Saya iri sama teman saya. Karena teman saya ini banyak sekali wanita yang mendekati dia. Bahkan wanita yang saya sukai pun mendekati dia juga. Mereka sampai pacaran. Padahal saya sudah coba untuk memberikan segala apapun yang ada di saya, Perhatian. perhatian, Semua. semuanya. Tapi dia tetap memilih teman saya itu. Terus gimana? Di situ saya kesal. Kesal dan
sangat ingin memiliki dia. Setelah kesal apa yang Anda lakukan? Lalu saya memutuskan untuk pergi ke orang pintar. Setelah saya berkonsultasi dengan orang pintar tersebut, Apa? saya diberikan suatu cairan. Aha. Kata orang pintar tersebut, itu untuk pemikat wanita. Cairan itu diapain? Jadi, Diminum? bukan, Tapi? dibaluri ke tubuh saya. Seperti layaknya parfum, atau tapi itu untuk sedikit-sedikit saja. Jadi setiap mau ketemu, pakai itu dulu? Iya, ya, jadi seperti itu. Berhasil nggak? Setelah saya coba ternyata berhasil. Banyak wanita yang mendekati saya. Banyak wanita dan wanita yang saya sukai pun itu mendekati saya juga. Oke, jadi apa tujuannya datang ke sini? Ya, jadi tujuannya sih di sini mungkin saya ceritain untuk kelanjutannya ya. Aha. Untuk selanjutnya, setelah saya banyak didekati oleh wanita, mereka menuntut saya. Menuntut apa? Ada salah satu wanita menuntut saya agar saya memberikan dia uang terus. Salah satu wanita itu menuntut saya untuk memberikan uang terus karena dia mempunyai video yang ketika saya berhubungan dengan dia. Berhubungan badan? Ya, berhubungan badan. Setelah saya tidak mempunyai apa-apa, akhirnya dia menghilang. Dia menghilang, tidak sampai di situ saja. Tapi? Ada satu wanita lagi yang orang yang saya sukai, karena pada saat itu saya masih ada status dengan orang yang saya sukai. Si wanita ini menuntut saya untuk menikah dengan dia, tapi saya nggak mau. Kenapa? Ya karena saya sudah nggak ada rasa juga, dan karena masih banyak wanita yang lain yang ingin saya dapati. Oke, lalu? Dia tetap bersikeras, dia memohon-mohon wanita itu, tapi saya tetap nggak mau dan saya kesal hingga saya pergi dari kehidupan dia. Setelah itu saya sudah miskomunikasi dan setelah mendengar kabar dari kerabat beberapa minggu setelah saya berdebat tersebut, ternyata dia meninggal. Dia Kenapa? meninggal. Saya kurang tahu karena saya juga nggak mau cari tahu karena saya juga udah nggak ada perasaan lagi sama dia. Oke, dia meninggal, lalu? Iya. Setelah meninggal, beberapa minggu kemudian meninggal, dia selalu ada seorang sosok hantu yang mengganggu saya. Saya nggak tahu itu hantu itu dia atau bukan. Oke, baik. Jadi tujuannya malam hari ini untuk menghilangkan sosok yang sering memberikan mengganggu teror, saya. yang mengganggu. Ya, Oke, mudah-mudahan sosok itu bisa hilang dan hidup Anda, Mas Ya. Riza, bisa jauh lebih tenang ya. ya, Baik, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Riza, dengan tanggal lahir 22 Oktober 1994. Sosok yang tidak percaya diri dan mudah sekali iri hati. Rasa iri hatinya membuat jalan pikirannya tidak menentu dan tidak menyukai orang lain yang berada di atasnya. Hal ini yang membuat Riza melakukan cara yang salah untuk menyenangi hatinya. Saya merasakan ada keganjilan dari diri Riza. Saya melihat sosok perempuan berambut panjang sampai terjulur ke lantai. Selamat malam. Selamat malam. Oh. Silakan duduk semuanya. Terima kasih.
Saya nggak mau duduk situ. Kenapa ya? Saya nggak mau duduk situ. Kenapa Mas Riza? Saya nggak mau. Kaget dia pergi. Sosok Kenapa? hantu itu ada di samping Mas Roy. Maksudnya gimana sih? Saya kurang ngerti. Saya bacain dulu ya biodata kamu. Mas Riza, tanggal 22 bulan 10 1994. Oke, Udah di dekat kanan kiri, kanan nih kiri. Mas Riza melihat sosok yang sering mengganggu itu malam hari ini. Iya, Ada di sebelah mana? tepat di belakang Mas Roy. Di belakang Roy. Iya. Oke. Jadi Riza ini menggunakan pemikat, membuat perempuan-perempuan jadi suka sama dia. Dan ada wanita yang minta uang terus sama dia. Ada juga yang minta dinikahin. Dan ini nggak tahu, sosok wanita itu meninggal. Setelah itu sering ada sosok gaib yang memberikan teror menghantui. Dan dia melihat malam hari ini katanya ada sosok yang memang hadir di belakang kursi Roy. Sampai sekarang masih ada di tempatnya. Iya, masih. Ini yang sering dilihat. Iya. Oke, Roy, kalau menurut vision kamu, dia kenapa tiba-tiba ke tribun penonton? Apakah benar memang ada sosok hantu, sosok gaib yang mengganggu dia? Iya. Saya ngerasain itu. Karena Di di sebelah sini situ? oksigennya lebih sempit daripada sana. Tersekat ya? Di sini udaranya memang agak ini ya. Pendengaran sama ucapan apa namanya itu ya. Jadi kayak ucapan dulu baru gambar. Di sini.